mulku wa lahul hamdu. Milik Allah lah segala puji, segala kerajaan, kekuasaan, wa lahul hamdu, dan milik Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Qadirun ala kulli syai'in jaizin, maha kuasa Allah Ta'ala terhadap sesuatu isi jaiz. Jaizul wujud maksudnya mungkin wujud. Kumbek dan tidak berlaku kudrat iradat Allah Ta'ala si wajibul wujud, karena si wajibul wujud hanyalah Allah. Berarti lalu berlaku kekuasaan terhadap kekuasaan apa terhadap si wajibul wujud, berarti Allah Ta'ala bina diri. Bina diri. Nah, saya sebabnya tidak paling labzun amun urida bihi khas. Apa khasnya? Si mungkinul wujud. Jadi kuasa Allah Ta'ala bertakluk dengan si mungkinul wujud. Kumbek dan tidak bertakluk dengan si mustahilul wujud. Mustahilul wujud adalah sekutu Allah. Lamun memang Allah Ta'ala kudratnya berhubungan dengan mustahilul wujud, berarti mana isi mustahilul wujud. Makanya lah menurut ahli daripada ilmu tauhid bahwa lafaz kullu syai'in qadir ini ialah syai'un amun urida bihi khas, suatu yang umum tapi yang masalah khusus, karena berkaitan dengan masalah kudrat. Kudrat artinya penciptaan, artinya kemampuan untuk ibrazuma qad-qadarahu, artinya menampakkan suatu isi yang memang rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beberapa banyak sifat kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat-sifat ma'ani ini adalah isi memiliki suatu asar, artinya suatu bekas, suatu pengaruh terhadap sesuatu isi mungkinul wujud. Dia berpengaruh kepada si wajibul wujud dan si mustahilul wujud. Jadi lalu baca fi kulli yawmin mi'ata marratin, 100 kali. Kanat lahu adlu asri qabil, niscaya adalah baginya mendapatkan seperti pahala seperti memerdekakan 10 budak beriman. Ada pahala 500 memerdekakan 10 budak. Namun terbaca lewat syarikalah 100 kali dalam sejelur. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, lalu dicatatkan baginya 100 kebajikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayiatin, dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Berarti 100 hasanah maksudnya 100 pahala 100. Kemudian terhapus 10 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan adalah bacaan daripada la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir adalah menjadi pemelihara daripada setan, dia benteng daripada setan. Yaumau, pada hari itu. Zalika, yang demikian itu harinya pada hari yang baca itu hatta yumsiya, sampai dia bersore-sore. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi, dan tidaklah datang seorang dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang dia datang dengannya, illa rajulun amala aktsara minhu, kecuali ada orang yang melakukan lebih banyak daripada itu. Artinya lamun kita misalnya 100 harap dengan sampai 200, harap sampai 300, la ilaha illallah syarikalah. Lamun terbaca la ilaha illallah syarikalah dengan suara pelik, dipakan suara pelik. Suara pelik artinya apakah dengan speaker, misalnya harap sopok dengan si riyadhani, latihan untuk menjalani jihad. Sengaja jadi pedagang isi ubudukan lagu selalu awali ucapan-ucapan orang pedagang dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa ala kulli syai'in qadir. Terus beliau kan bro namuni silelena si bermanfaat. Baik tuan guru bolang kan ini gaduh ceroncong gelini. Guru bolang
anu Jerduan kalau guru anak tiga dia digerak masih jadi ya kalau gue darah-darah ngaduan perokat ngadu tanggung jarang-jarang tapi penghidang sekali sih dakwahi dan sambil bercerocok lalu selalu nak awali dia la ilaha illallah syarikalah lamun sekali tembaca la ilaha illallah syarikalah di tempat ramai dengan suara belik selaku dengan geria maka berjuta-juta derajat sekali doang berjuta-juta derajat. Nah inilah dia fadilahnya abadi sampai kiamat dan abadi fadilahnya berarti sehingga lalu si mengucapkan kalimatnya berarti dia mendapatkan sesuai dengan sifat tersebut si Rasulullah SAW. Sehingga memang dalam kehidupan sebagai seorang mukmin ini kadang-kadang dengan berpikir secara elastis, Arab berpikir secara sempit. Misalnya dalam memahami khairul qarni, thumma qarnul ladzi yalihi, thumma alladzi yalihi, thumma yalihi ila yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi kurun masa, semua karena sahabat, semua karena tabi'in terus dan seterusnya. Namun di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna ikhwati idza ikhtalatu ma'an nasi arabtuhum kama ya'riful farisu farasahum walau ikhtalatat bi afrasin gairi. Semeton kuno ni lembembe tau ni ngombe-ngombe duit kerana bercampur di semua tahu ganggu tetap tanda semeton kuno ini Rasulullah SAW ganggu tanda doang semeton kuno marantan para penunggang kuda perang pasti dengan tanda doang jaran sekumbe-umbe kerana bercampur aduk di semua tahu tanda doang. Terus para sahabat kila man haula ya Rasulullah, saya ini jadi sebutan perlu dikaji ini ke Rasulullah, saya jadi perlu dikaji ini alasna ikhwatakum ya Rasulullah, bukankah kaji ini jadi sebutan perlu dikaji ya Rasulullah? La lastum ikhwanina, lastum ikhwani, ndek nasi dapat jadi semetonku li'annakum ashabi, karena si dapat ini sahabatku, ndek nasi semetonku bahasa Rasulullah. Ya bahasa Rasulullah para sahabat, ndek nasi dah jadi semetonku pada lagu sila dia pada sahabat. Cuma mana ya Rasulullah, lagu mana ke saya jadi semeton perlu dikaji Rasulullah. Alladzina yu'minuna walam yarau, ialah dengan si beriman lagu dia dalam kita aku, dia doang kita aku, lagu dia beriman dia aku, bahkan sangat sengit masih perjuangan. Nah, inilah ia sih menunjukkan bahwa umat Rasulullah SAW akan tetap berkualitas dan terikat isi masa. Apakah mungkin kualitas daripada umat Muhammad SAW akan menyamai kualitas daripada khulafaur rasyidin, menyamai kualitas daripada para sahabat-sahabat di waktu Rasulullah masih hidup? Tidak mustahil, tidak kemungkinan. Justru karena amalan-amalan itu kan, amalan-amalan itu sampai Rasulullah SAW mengatakan nanti ini walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa rajulun amila aktsara minhu. Nah, tidak akan mendatangkan oleh seorang adalah afdal daripadanya kecuali orang-orang yang
mengamalkan lebih banyak daripadanya. Jadi orang-orangnya umum, apakah sahabat, apakah tabi'in, ataupun umat Muhammad isi masa akhir sekalipun, kan masa akhir. Sehingga lalu dari segi kualitas kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam amalan-amalan, sehingga tidak menutup kemungkinan umat Muhammad isi masa akhir akan memiliki kualitas pada kerja umat Muhammad isi masa awal waktu hidup Rasulullah SAW. Jadi maksudnya adalah untuk tetap membuat umat Muhammad memiliki suatu hak dan harapan untuk mendapatkan suatu sifat. Jadi nggak leluhur ibaratkan Nur Muhammad ini marah misal neon, Nur Muhammad marah misal neon. Neon ini misal begitu doang, kalau benar itu dalam anu di debos ini berarti ente Nur Muhammad itu apa sih? Nur Muhammad itu di debos misalnya marah neon ditetap semalam sampai pira-pira. Dan para nur lewat jauh lah Nur Muhammad mau mulai redup deh. Karena malah sebelum Allah akan tetap memilih hamba-hamba terutama sekali daripada umat Muhammad isi memiliki kualitas pada barangkali zaman Rasulullah SAW. Karena malah sebelum adalah andai dan terparah laut berkah daripada Rasulullah. Sikit itu sikit kurang, sikit itu sikit kurang, sikit itu sikit kurang. Berarti ini adalah merupakan suatu penistaan kepada Rasulullah SAW. Tetap wajib husnuzon, cuma kan dia tahu ya sih memiliki kualitas marantani di zaman Rasulullah SAW. Dan sebagai satu husnuzon kepada Nur Muhammad ucap cemerlang sampai kiran-kiran sampai bimbi daripada marantanion daripada marantan api hanya menyinari lebih benar deket doang sekian jauh sekian duduk dia dengan umat Nur Muhammad. Qala man qala subhanallah, dan Rasulullah bersabda siapa saja yang mengucapkan subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marratin, mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, huttat hatayahu, niscaya dihapus semua kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabalil bahar, sekalipun kesalahannya itu bagikan kuih di laut. 100 kali doang kita subhanallah bihamdi, apalagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wala quwwata azim. Mulazamah paling tidak 200 kali dalam semalam. Pastikan diri 200 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wala quwwata azim. Nanti sampai subhanallah bihamdi doang 100 kali ngombe dosa sudah terhapus. Nah, kalau terhapus kan berarti tidak akan hapus. Berarti kebagusan doang ada. Kebagusan doang jadi larang. Jadi ini merupakan suatu hadis-hadis tarzim, isi menggairahkan yang pelongo untuk mengucapkan kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya, sehingga ibaratnya kalimat niki ya sebagai penghapus sekaligus sebagai penanam, ya sebagai perusak sekaligus ya sebagai perbaikan. Misalnya kan kita memperbarui chat Bali, chat Demo. Sebelum dan terperbarui chat ini, hapus dulu chat-chat di Swaselmi dengan alat nikah. Baru waktu desi memperbarui pun dengan alat nikah. Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah azim niki adalah di sampingnya sebagai penghapus, adalah sebagai penumpuk pahala, penghapus dosa, penumpuk pahala. Nah, ialah ya memang pada umumnya amaliyah di dalam Islam ini, misal berangkat dengan masjid, dengan balik di masjid, selangkah adalah pertama menghapus 10 dosa, mencatat 10 kebagusan, mengangkat 10 derajat, dan berlaku sampai era. Saya pun melakukannya. Jepada sini dicari ganjaran Allah Taala, kerja si melakukan lain di Islam awal zaman Rasulullah SAW. Ini adalah untuk dan sampai lalu seolah-olah menganggap Nur Muhammadnya sekian jauh, sekian redup, menjadi ini redup.
daripada ang maramio. Pada mana sinar jerone kan, sinar jerone lebih tahu kita tetap cemerlang, kecuali kalau memang terhalang sesuatu. Selama nama terpancar sinar, ya tetap sinar memberikan keterangan. Wan Abi Ayyub Al-Ansari, Ayyub Al-Ansari ini dia si makam nelayan Turki. Turki makanya ini banyak dengan isi sangat-sangat curiga lah menggambarkan keindahan masjid kayak Turki. Kenapa tidak seperti zaman Rasulullah, masjid itu tidak indah tapi penghuninya banyak. Ada sebenarnya artinya apakah kita akan membangun Islam ini seperti bangunan Islam Turki atau bangunan seperti pada zaman Rasulullah? Tidak perlu megah-megah zahirnya tapi isinya bagus-bagus. Namun Islam Turki Allah bangunnya indah dan mewah tapi isinya tidak ada. Di Turki justru memang luwek masjid. Baul Paradis emak gubuk marani kita sampai 10-15 masjid pada toan, masjid pada doang bangunan bentuk bagus sangat luwek. Lalu memang ya irami dan bakno pun di Kanggo berbeda suara. Dan ini dalam mereka terus pengembangan Islam. Selaku imam, selaku mazin di Turki tergaji si pemerintah, para pegawai negeri. Nah, jadi ini bandingan apakah kita akan mengarahkan Islam ini menjadi Islam pada zaman Daulah Abbasiyah Turki kata Turki Fatimi, kemudian pada zaman Rasulullah. Nah, kalimat-kalimat semacam ini memang dari satu sisi adalah menggambarkan suatu berkecil hati terhadap perkembangan kaum muslimin. Walaupun memang dari segi kenyataan memang ini meragukan. Nah, wajib tetap husnuzon. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang tidak bisa terlepas daripada sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bagi kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Soal hasil terserah oleh Allah. Karena lamun diserah oleh Allah Taala, DPC. Ngangenang ni ngenun dan disuruh endek, ngenun dan disuruh endek. Ya, penting adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tentang hasil terserah oleh Allah Taala. Ya kadang-kadang dia bingungan kok bagus-bagus masjid tahu di rumah baik penuh sesak perjamaah. Penuh kendara Allah Subhanahu Wa Taala gede daripada di dalam masjid sama sekali. Kan di dalam kalau betul beramal kalau bagus paling tidak bangga dengan masyarakat kita masjid. Ini merupakan suatu kebanggaan terhadap syiar Islam. Walaupun memang isinya cuma petaan. Kalau duit pada anak ini, daripada orang masjid daripada pada anak, doa-doa akan cukup ini. Ya Al-Ansari. Qala man qala la ilaha illallah la syarika lah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asra maratin 10 kali. Kana kaman aqtaqa arba'ata ampusin, adalah seperti orang yang memerdekakan 4 orang budak min waladi Ismail, daripada anak Ismail. Ini kan berlaku sampai kiamat. Di kualitas tetap pada. Lamun sahabat mengucapkan hal itu, marah nikah masih. Dengan isi hidup kali kesempurnaan terjadi dari kiamat, marah nikah masih. Saya mengucapkannya marah nikah. Dikalah husnuzon terhadap kemuliaan daripada kalimat ini tanpa berpikir tentang dengan ikhlas, dengan ingin dilarang dengan ikhlas itu kecuali Allah. Terserah oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ucapan termasuk kalimat ikhlas. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Abi Dzar mudah-mudahan Allah ridha daripada qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu ala biruka bihabbil kalami ila Allah. Maukah tahu hai Abu Dzar, maukah kamu saya beritahu
kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalami ila Allah, sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi doang cukup. Apalagi balik teroboh mana nasib subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah warahmatullahi azim. Jadi lebih afdal subhanallah walhamdulillah dengan subhanallah bihamdi. Lamun temele atpannya alhamdulillah simakto kepada subhanallah isi merupakan budak dan budak nilai. Kemudian walhamdulillah, karena dengan kalimat walhamdulillah kan mengandung arti segala puji milik Allah dengan mempergunakan jumlah ismiyah tufidul istimrar dan mengandung arti status. Berbeda saja hamdi ini tanpa al, dari bihamdihi tanpa al. Memang beda pengaruhnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahil azim. Rawahu Muslim. Wa an Abi Malik al-Asy'ari, daripada Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan pahala daripada alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah walhamdulillah itu tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Jadi marani kira Rasulullah baca mengucapkan subhanallah walhamdulillah doang niki memenuhi bumi langit. Saya mulianya pirang-pirang sahabat tabi'in sampai kurun ke 300 misalnya umat Muhammad tetap doang, dia dengan berkurang nilai ini. Jadi dengan berkurang niki harus yakin. Andai dan sampai pesimis jadi umat Muhammad, akhirnya nilai pikiran ini seolah-olah itu milik lebih cepat daripada Allah Ta'ala untuk memastikan ini. Seperti Yaku Habadur milik ya kan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala pendengar ikhtiar. Bayangkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah warahmatullahi azim Allah memenuhi bumi langit. Nah, ini merupakan satu kinayah daripada betapa baik fadilah daripada kalimat-kalimat ini. Wan Sa'id bin Abi Waqqas, daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya. Ja'a Arabiyyun ila Rasulullah SAW, telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW, faqala allimni kalaman aquluhu, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ucapan yang aku ucapkan akan dia. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asilan, di jalan ini. Subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ayat ini kepada fahaulai, maka mereka itu dirobbi, maka mereka masih kalimat-kalimat ini kan untuk Allah. Pamali, maka mana untuk saya? Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'anni wajburni. Nah, ini adalah termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sehingga para ulama-ulama isi memang menginginkan kalimat-kalimat yang kita ucap dengan cara istiqomah, maka ya adanya membentuk siaran tarekat-tarekat. Adanya ngejak batur istiqomah dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam jumlah banyak, karena para sebelum ini jadi umat Muhammad SAW akan tetap memiliki hak dan peluang untuk meraih kualitas isi pada mantan kualitas para sahabat lain. Ini untuk husnuzon pada para umat Muhammad SAW. Mungkin kita memandang
secara zahir doang umat Muhammad. Lagu Arab isi debut tata si pandangan zahir umat Muhammad isi sangat-sangat luar biasa dalam segi kesalehannya, dalam segi banyak wiridnya, dan lupa Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memiliki jejak pada maratan para sahabat sampai hari kiamat. Karena dengan suatu keyakinan Nur Muhammad dididik rajuh sampai pirang-pirang yuriduna ayyuf fi nurullah bi afwahihim wa la yafqahu wa apa langit dari perayaan dia di bawah sedangkan pada pedang ini sebagai suatu ajaran keyakinan dengan husnuzon atas bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW akan terus arah hamba-hamba Allah isikan tetap melestarikan sampai Allah sendiri turun tangan untuk mencabut. Ya, karena tadi Al-Quran tak angkat, Islam hanya tinggal nama, terus dan seterusnya. Nah, dalam nomor ini saja dinara wabu malik usukin memperbaiki ya, karena Allah seolah-olah mengatakan stop ayat ide wah Islam dengan ide saya apa penduduk surga wah cukup, tinggal ketepitaan penduduk neraka ini zaman penuh Allah Subhanahu wa taala. Kematian terus kaum mukminin selaku kalau Allah penuh kuat surga dia. Dan karena galuhan surga daripada neraka berarti menunjukkan bahwa Allah taala niat manusianya diansi bagus daripada si langit. Diansi bagus daripada si langit. Qala wa an Sawbana radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam